Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kaya ibadallah usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para sepuh jamaah masjid besar Kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di hari Kamis yang pertama di bulan Desember ini, akhir tahun 2023. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mempantaskan kita, keluarga kita, dan kita semua diberikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah mentaati Allah dan Rasulnya. Istiqomah di jalan husnul khotimah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abidna wa qdi hawaijana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tawil umurana, anugerahkan kepada kami keberkahan panjang, wasofih arsadana, ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan fisik jasmani, wa nawwir qulubana, sinarilah hati dan jiwa kami dengan hidayah-Mu. Wa ilal khairi qaribna, dekatkanlah kami kepada jalan-jalan kebaikan. Wa anisyari abidna, dan jauhkanlah dari kami kejelekan. Wa bi hawaijana, dan penuhilah harapan cita-cita kebutuhan kami. Bidini, dalam urusan agama, wa dunyaya, urusan dunia, wal akhirah, dan segala urusan akhirat kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena kami yakin ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bi rahmatika ya arhamar. Mudah-mudahan ini sebagian doa yang memang diajarkan untuk senantiasa kita mengamalkan, ya. Dan kita sudah tahu setiap pagi, setiap sore juga diajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan taqabbalan. Ini juga doa-doa yang senantiasa didawamkan oleh kita, ya. Apalagi di waktu fajar, di waktu subuh, ini waktu yang istimewa, waktu yang disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikatnya. Karena itu di antara ahli surga, ciri ahli surga yang sudah kita ketahui di surah Ad-Dariyah ayat 15 sampai 19, di ayat 18-nya Allah masih tahu kepada kita, wa bil asharikum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendawamkan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Kemarin yang saya sampaikan sedikitnya ada 4 indikator ahli surga di Ad-Dariyah surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita subuh ini adalah hak sholat sunnah, hak saum sunnah, hak qiraatul Quran, dan hak sedekah. Ya. Lagi
hak sholat sunnah, hak saum sunnah, hak tilawah Quran, dan hak sedekah. 4 poin ya. 4 hak. Hak sholat sunnah, hak saum sunnah, hak tilawah Quran, dan hak sedekah. Hadis ini bersumber dari Abdillah atau an Abdillah bin Mubarak. Ya, hiwa itu lagi pada mati ya, Pilih dia tidak ya. Ini pada mati cing ya. Ngahiu. Bebet ngahiu. Tadi kalau kan dicabut kan itu kan dicabut simpan di namin bang tidak disimpan terdah ya tes ya dan tidak mudah. Hak sholat sunnah, hak saum sunnah, hak tilawah Quran, dan hak sedekah. Hak apa itu? Hak ibadah aja lah. Mudah-mudahan tidak. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak qala man shalla kulla yaumin, barang siapa yang sholat setiap hari isna asarata rakaatan, 12 rakaat, fakon ada sholat sunnah. nyata dia telah menunaikan hak sholati, hak sholat sunnah yang sebenarnya. Ini amalan-amalan Adalah man sholla kulla yaumin, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah setiap hari isna asarokatan, 12 rakaat, pakon ada nyata dia telah menunaikan hak sholati, hak sholat yang sebenarnya. Kata jadi jumlah sholat sunnah rawatib itu yang utama kita menyamakan itu 12 rakaat. Yang mana saja nanti dijelaskan. 2. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayamin, barang siapa yang saum sunnah min kulli syahrin, setiap bulan salasata ayamin, 3 hari. Itu kita nyebutnya saumul bid. 13, 14, 15 bulan Komariah. Ya. Kalau itu dilaksanakan, fakon ada hak kosyami, dia kita ini telah menunaikan hak sholat sunnah yang sebenarnya, telah memenuhi sholat saum sunnah yang sebenarnya. Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin, barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, fakon ada ala qira'ah, maka kita telah menunaikan hak Quran yang sebenarnya. Jadi minimal sehari semalam 100 ayat dibagi 5, 25 ayat, dibagi per menit dan 5 menit, bisa 10 menit. Tapi Korea jadi ada haknya, ada hak tidur, hak tidur 8 jam, istirahat 8 jam, maka itu hak tubuh kita. Jadi kalau kita terjaga waktu itu, maka itu SOP-nya terjaga, pasti ada jaminan kita ini sehat sesuai dengan petunjuknya. Begitu juga hidup ini. Sholat sunnah
barokahnya terjaga. Nah, wa man tasaddaqa fil jumu'ah, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat. Jadi sedekah utamanya begitu. Bidirhamin, senilai 1 dirham, pakon ada hak qasadafatin, maka ia telah menunaikan hak sedekah yang sebenarnya. Maka sekarang sudah muncul namanya Jumat Berkah. Nah, ini realisasinya. Baik. 1, 4 poin itu. Hak sholat sunnah, hak saum sunnah, hak baca Quran, 4 hak sedekah. Baik, kita uraikan satu-satu. Mana yang 12 rakaat itu? Sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum duhur. 3, 2 rakaat setelah duhur. 4, 2 rakaat sebelum asar. 5, 2 rakaat sesudah maghrib. 6, 2 rakaat setelah isya. 2 kali 6, 12. Itu yang dalam istilah lain disebut sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad, artinya dikuatkan. Yang mu'akkad yang mana? Qobla maghrib, qobla isya. Itu goer mu'akkad. Berdasarkan Allah. Itu namanya goer mu'akkad. Ya. Ada hadisnya dari Imam Bukhari, kalau waktunya memungkinkan laksanakan, kalau tidak jangan. Apa bisa nggak ganggu anu aja? Karena waktu maghrib sangat pendek. Ya. Kalau nggak salah silakan, itu lebih utama. Imam At-Tirmidzi menambahkan bahwa sholat sunnah yang 12 rakaat itu adalah 1, kata Imam At-Tirmidzi, 4 rakaat sebelum duhur. Tapi ingat ini rumusnya. Sholat ada yang bermakna qobla duhur, qobla subuh, qobla isya, itu dianggap dilaksanakan sebelum datang sholat isya. Bukan. Karena ini rawatib itu waktunya berbarengan menempel kepada waktu wajib. Jadi qobliyah duhur artinya sunat sholat ini dikerjakan setelah memasuki waktu duhur, sebelum sholat duhur, fardu duhur. Ya, jangan sebelum ada sholatnya, tapi sudah memasuki waktu duhur, kemudian sholat qobliyah duhur. Dan yang kedua yang harus dicatatkan, idealnya sholat sunnah itu yang utama dikerjakan di rumah. Semua sholat sunnah, kecuali ada pengecualian. 1, tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu bisa dikerjakan qobliyah setelah adzan atau sebelum adzan duhur, asal pertama kali masuk ke masjid. Begitu masuk tahiyatul masjid, nunggu adzan, kan gitu ya. Setelah adzan, dari adzan berdoa, sholat sunnah qobliyah. Jadi tahiyatul masjid ketika memasukkan. Kalau tahiyatul masjid itu memang wajib di masjid sholatnya. Udah di mall sama. Nah, kalau sholat sunnah qobliyah itu utamanya memang di rumah. Makanya nanti setelah memasuki sholat duhur, sholat wajib, maka diingatkan, diberitahu oleh Bilal, bukan salah satu riwayatnya, sudah masuk waktunya. Selesai sholat, beliau pun balik lagi di rumah, yang rumahnya pinggir masjid itu. Maka mereka sholat di rumah. Maka kita meneladani cara tersebut. Kita habis sholat sunnah pindah posisi. Itu sebetulnya bukan pindah posisi itu, tapi pindah ke rumah kalau sholat sunnah.
Nah kalau kita pindah ke rumah ke sholat, maksudnya dahar, dia ngopi, di sholat. Ya, kemudian kita meneladani itu, habis sholat juga pindah posisi, geser. Itu sebetulnya awalnya praktis aja, itu pindah ke rumah. Gitu. Jadi umpamanya wajib sholat, HP lupa dimatikan, bunyi lagi sholat fardu, itu boleh dimatiin dulu lah daripada ganggu orang. Boleh. Kan udah pindah posisi yang rapi aja, tapi kalau ahli pula. Ya, matikan saja. Kalau posisinya dina saku patungan, namun dina kantong itu kamu udah pindah, kamu. Atau di depan dicopot ulah. Kalau mau terjangkau dan tidak banyak membuat gerakan, silakan. Ya. Sini, jadi sholat sunnah itu yang utama itu dikerjakan di rumah. Ya. Tapi kalau dikerjakan di rumah, langsung ke masjid, macet, kebagian berjamaah, maka lebih baik untuk mendapatkan berjamaahnya. Bahkan ketika kita mau sholat sunnah, imam sudah takbir, tinggalkan. Karena takbir bersama imam lebih utama. Ini yang harus jadi catatan ilmu. Jadi kalau kita idealnya sholat sunnah di rumah, habis sholat sunnah baru berangkat ke masjid untuk berjamaah. Itu ideal. Karena setiap sholat sunnah itu yang utama itu di rumah, kecuali tahiyyatul masjid, Idul Fitri, Idul Adha. Itu publish. Ya, termasuk istisqo barangkali. Ya, itu yang sifatnya kolosal. Dan itu harus di luar dikerjakan. Semua sholat sunnah itu harus disembunyikan. Semua amalan sunnah itu harus disembunyikan. Ya, kalau wajib harus dipublish karena itu dakwah. Jangan juga supaya tidak terjadi fitnah. Saya para si Pajaya saya tinggal di sholat. Karena sholat sunnah utamanya disembunyikan. Sholat sunnah. Amalan sunnah utamanya disembunyikan. Ya, disirkan, dirahasiakan. Menawan sunnahnya, Pak Rosid itu nunutan baik. Dewek tahajud 200 rakaat penting lah itu bisa. Jadi umumnya sholat sunnah itu disebutkan, amalan sunnah itu disebutkan. Tapi yang wajib itu boleh dipublish. Pertama, menghindari fitnah. Yang kedua, sebagai bentuk dakwah. Ya, kalau kita sedang jaka dipublish, dikasih tahu. Kayak nama berehan sering jaka rintisan setan terhadap yang jaka. Padahal dia sedekahkan untuk membantu panti yang jauh dari rumahnya di luar kota, sama. Nah, maka hal-hal yang wajib itu boleh dipublish. Itu menyangkut soal hati. Ya, tapi yang sunnah utamanya disembunyikan. Meneladani Rasulullah SAW. Kalau Imam At-Tirmidzi meriwayatkan yang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur, tapi dikerjakan 2 rakaat. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Imam Al-Tabrani menegaskan kepada kita, man sholla qabla duhri arba'a raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Barang siapa yang melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Qobliyah duhur itu bukan sebelum duhur, setelah memasuki waktu duhur, sebelum sholat fardu. Sebab dulu sempat ada adurga gini, mungkin
mereka memahami qobla itu sebelum qobla duhur, sebelum sholat waktu duhur. Itu baru setengah menit. Sholat apa kamu? Sholat qobla duhur. Tadi katanya kalau sholat duhur sebelum duhur. Kata saya ini memang gak ngerti kali. Ada yang anulannya gitu. Kenapa jadi qobla duhur sebelum duhur? Ya, namanya juga qobliyah. Qobla itu artinya sebelum duhur, bukan sebelum duhur. Bukan setelah duhur baru sholat sunat. Ini salah juga ini. Ternyata masih ada yang memahami tekstualisme. Secara tekstual, qobla duhur itu kan sebelum duhur, ya, ba'da duhur setelah duhur. Seperti dalam undangan. Dalam undangan dilaksanakan qobla duhur. Oh, datang belum duhur ya. Oh, eta mah undangan. Pemirawati mah salat sunnah yang dikerjakan waktunya di waktu yang dipadukan. Qobliyah maupun ba'diyah. Pilih ayat kene anu Pak Kusut memanain. Ya, memananya saya. Jadi barang siapa yang sholat duhur atau qobliyah duhur sebelum 4 rakaat, apa kata Nabi? Ka'annama tahajjada min lailatihi. Itu sama seperti dia sholat tahajud di malam hari. Nah, Dr. Agus Mustafa, ahli nuklir ya, juga ahli tasawuf yang sempat kita ketahui, beliau penulis buku yang fenomenal. Salah satunya dari sekian banyak yang ditulisnya adalah Energi Ka'bah. Nah, kalau salah di salah satu materinya ada sholat tahajud di siang hari. Ini hadisnya. Jadi kalau kita kelelahan, kita kecapean, tidak sempat sholat malam, posisinya berada di waktu duhur. Sholat duhur qobliyah 4 rakaat, sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat. Nilainya sama dengan sholat tahajud di malam. Ini yang disebut dalam istilah Agus Mustafa itu tahajud di siang hari. Ya, tahajud di siang hari. Bahkan di hadis ini dijelaskan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, gitu kan ya, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Kalau dilakukan subuh berjamaah, seperti dia sholat sepanjang malam. Jadi ini menjadi catatan akhir tahun kita, mendulang kebaikan. Salah satunya kita memberikan catatan amal-amal produktivitas kita, apa yang bisa kita banggakan di hadapan. Perhatikan sholat wajib kita, banyak orang yang lolos, banyak anu kerjakeun. Untuk hak sholat sunnah sudah terpenuhi atau tidak? Ya, itu minimal. Hak sholat sunnah sudah terpenuhi apabila minimal 12 rakaat ini terjaga. Syukur ditambah dengan tahajud, ditambah dengan witir, ditambah dengan taubat. Luar biasa. Kalau itu tidak sempat, jaga saja 12 rakaat. Dua. Tidak memakan waktu banyak. Kalau yang lainnya, duha tidak kesampaian, tahajud tidak kesampaian, taubat tidak kesampaian. Jaga sholat sunnah yang 12 rakaat. Apa kata Nabi? Ini sudah terpenuhi hak sholat sunnah yang sebenarnya. Jadi sudah mengkafar, sudah mengkafar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior, meriwayatkan
Laisa sayun ba'dilus sholat talaili min sholatin nahari illa arba'an qabla duhri wa fadluhunna ala sholatin nahari ka fadlil jama'ati ala sholatil wahidi. Laisa sayun, tidak ada sesuatu pun ba'dilus sholatin laili yang dapat menggantikan sholat malam min sholatin nahari kecuali sholat di siang hari illa arba'an qabla duhri, yaitu sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat. Itu penjelasan penegasan itu maksud. Tidak ada sholat sunnah yang bisa menandingi keutamaannya sholat tahajud, kecuali sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum duhur. Sebelum duhur. Qobliyah duhur. Qobliyah 4 rakaat. Jadi sholat sunnah. Motong lagi ya kan. Jadi disebutkan kan apakah amalan sunnah yang paling utama yaitu sholat tepat pada waktu. Sebab tepat pada waktunya kan awal, tengah, atau akhir. Ini yang pertama awal waktu. Awal waktu itu habis adzan, sholat sunnah, kemudian dilaksanakanlah di awal waktu sholat itu dipandukan. Jam berapa duhur? Di situ jam 11.44 hari ini 44. Ada berapa menit? 5 menit. Ditambah sholat sunnah dikasih interval 10 menit. Jadi kurang lebih jam 11.50 jam 11 ditambah 10 jam 12 setelah adzan ya, jam 12 itu awal waktu. Kemudian sholat berjamaah. Nah, yang di awal waktu pun ada lifting, ada rankingnya. Siapa mereka? Mereka yang paling depan. Yang berapa? Di awal waktu paling depan. Itu yang utama dari sisi sapnya. Jadi ada keutamaan waktu, ada keutamaan tempat. Berjamaah di mana? Di musola. Berjamaah di mana? Di aula. Berjamaahnya sama, awal waktu sama. Keutamaan tempatnya masjid. Itu yang membedakan. Di mana masjidnya? Masjid Cipaganti. Bapak di mana? Masjidil Haram. Beda tempat. Beda Nilainya kayak beda. Jadi jadi keutamaan itu berbagai sisi, Pak. Ada keutamaan waktu yang disebut dengan ala waktiha di dalam waktunya. Jadi kalau duhur jam 11.44 sampai jam 15 itu semua adalah dalam koridor interval waktu. Ini waktu yang dikerjakan. Nah, dari interval waktu ini maka fi awalil waktu, di awal waktu berjamaahnya saf yang paling depan. Nah, itu utama dan seterusnya. Ini juga di dalam waktunya, tapi sudah jam 1 sholatnya sah. Itu pun masih di atas waktu, tapi tidak di awal waktu. Ya. Ini soal Tengah kira-kira nilai intinya. Nilai apa? Nilai dalam kalau persis pada setelah di tengah mana ada waktu antara jam 12 sampai jam 3 gitu kan. Ada, maka yang utama itu yang pertama, Pak. Awal waktu. Di tengahnya kira-kira nilainya. Kalau nilai Kan sudah haram. Oh iya. 1000 kali. Artinya yang utama Madinah itu 1000 kali. Nah, itu soal keutamaan tempat, Pak. Keutamaan tempat. Sekarang keutamaan waktu. Jam 12, jam 1, jam 2 mepet di asar. Kita mah tanya nilai nanya, tanya kali nanya. Nah, itu tidak disebutkan nilainya. Enak hati lah. Tapi Rasul menyebutnya
utama membayar hutang adalah mengkodoknya. Tidak mampu bayar jadi fidyah, kan gitu. Tapi harus tetap ditunaikan. Hanya beda waktu dari keutamaan waktu. Makanya yang bayar pertama dapat diskon. Nah, gitu. Diskon kedah yang nilai, jumlah nilainya gitu. Nah, nilainya diserahkan kepada Allah. Tugas kita. Allah ngasih tahu. Berarti yang kalau di belakangnya kita sudah kehilangan yang utama. Tapi bukan berarti tidak mendapat nilai. Hanya tidak mendapat diskon. Harus bayar penuh. Gitu aja. Kadang-kadang saya tambahkan. Ya. Tidak ada nilai kuantitatif, tapi nilainya kualitatif. Artinya tidak ada nilainya ini 5, ini 10, tapi Ya. lebih baik. Ya. Gitu. Jadi Ya. nilainya kualitatif saja, Ya. tidak kuantitatif. Ya. Tidak 5, 10, Ya. tapi kuantitatif itu lebih baik. Di masjid lebih baik daripada di rumah. Di masjid Baganti itu lebih baik di Masjid Haram daripada di Baganti. Jadi nilainya itu hanya kualitatif saja. Itu begitu, Pak. Jadi pas saya terangkan di sini. Sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat itu yang dapat mengimbangi keutamaan sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu ada di Bani Israil kan, ayat 79. Surah ke-17 ayat 79. Tapi dibaca sejak ayat 78-nya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajr kana mas'uda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi barang siapa yang merindukan kemuliaan dalam hidup ini, keberkahan dalam hidup ini, maka jagalah sholat malam, jagalah tahajud. Maqaman mahmuda, kita mendapatkan posisi yang terhormat, mahmuda, terpuji. Nah, untuk mengimbangi nilai itu, maka sudah tadi sebutkan nafil. Nanti perbedaan nafil, ada makruh, ada mustahab. Itu istilah sunnah dalam fikih. Tapi yang paling tinggi namanya nafil. Ya, bagi Nabi mungkin itu menjadi kewajiban. Nafil. Nah, bahkan di Adariyat, saya sampaikan Adariyat 15-19 tadi ya, sampai di awal, ciri ahli surga itu mereka wa minal kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka senantiasa menjaga sholat malam. Kenapa mereka ada di surga? Pertama senang berbuat kebaikan, yang kedua menjaga sholat malam. Jadi kalau kita ingin tahu apakah keluarga kita ini ahli pisau dan lain, tinggal kita sholat tahajud. Kalau menuju Adariyat ayat 15-19. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita keluarga kita pisau dan lain, nah salah satu indikatornya adalah menjaga sholat malam. Ya, gitu. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat itu yang dapat mengimbangi keutamaan sholat tahajud di malam hari. Seperti apa pembandingnya? Ibnu Mas'ud menjelaskan wakana kapan lil jamaati ala sholatil wahidi. Jadi sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunnah qobliyah yang lainnya, dengan sholat sunnah yang lainnya seperti sholat jamaah dengan sholat muntarid. Sholat berjamaah dengan sholat sendirian, itu pembandingnya. Kalau sholat berjamaah 27 rakaat, kalau ini cuma 1. Itu pun dengan masih ada syarat lagi menurut para ulama. Namun benar maca Fatihah. Nah, coba. Derajat 27. derajat. Berapa nilai nominalnya? Tidak tahu kita. Ya, tidak tahu. Kalau angka kualitatifnya
Ini poin yang pertama, bahwa barang siapa setiap hari melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ia telah menunaikan hak sholat sunnah yang sebenarnya. Jadi kalau ini terjaga, maka sholat sunnah yang lain sudah terpenuhi, Pak. Dia tidak tahajud, dia tidak tobat, dia tidak sholat sunnah yang lain, gitu, udah beres. Memenuhi landasan normatifnya terpenuhi. Jadi kalaupun mau nyalon sah. Hampir gampang. Hampir gampang. Terpenuhi standar normatif. Ya. 2. Waman soma min kulli syahri salasahin ala salasata ayamin. Waman soma min kulli syahrin salasata ayamin. Barang siapa yang sholat sunnah, saum sunnah setiap bulan 3 hari, faqad ada hak qasiyah, maka dia telah menunaikan hak sholat yang sebenarnya. Begini. Ya. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayamin faqad ada haqqa siyami. Wa man qara'a, jadi siam 3 hari. Ini kan kalkulasinya begini, Pak. Yang sering kita itu pendekatan angka. Berdasarkan surah apa itu ya, yang menjelaskan manja'a bil hasanati falahu arsyu amsalih. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Nah itu ya, satu kebaikan Allah kasih ganjaran ujroh pahala itu 10. Jadi 1 hari sama dengan 10 hari, 2 hari sama dengan 20 hari, 3 hari sama dengan 30 hari. Jadi puasa 3 hari sudah memenuhi puasa sunnah sebulan katanya. Kalau dari sisi pahala. Ini dulu masuk riwayat ini 3 hari itu saum bin, ya, dari kata abian artinya bodas, putih. Jadi saum putih. Lain kudu pakai baju. Kita kan dulu ada istilah puasa putih. Namun puasa putih teh ya puasa bukannya cukup nasi putih sama garam saja, jangan ada. Adanya pemahaman seperti itu. Padahal yaumul bid itu puasa pada tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Jadi asbabul wurudnya kan begini. Ini syariat saumnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini saum yaumul bid itu syariat puasanya umat Nabi Adam alaihissalam. Itu puasanya ini. Jadi ini salah satu riwayat yang kita ketahui. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu dipindahkan dari surga ke dunia, kulit Nabi Adam ini putih mulus bersih. Jadi surga tuh ya pas ke dunia kaget, ada matahari panas ya. Sehingga lama kelamaan kulitnya ini berubah kecoklatan. Kaget kenapa jadi kira. Kemudian dia terus berdoa mohon kepada Allah agar kulitnya dikembalikan. Sanaya salon. Namanya bira. Plastik. Sanaya plastik. Allah masih tahu. Kemudian laksanakanlah saum ini. Itu pada saat bulan Ram 13, 14, 15. Nah
Nabi Adam alaihissalam mengamalkan saum ini, maka dengan izin Allah kulitnya berangsur-angsur menjadi putih. Maka disebutlah saum ini disebut yaumul bid. Tapi jangan dikonversi sama dengan kita, Pak. Yang puasa tanggal 13-14 agak hidung kayak mana satu beda. Ini soal sakit. Jadi itu kalkulasinya. Barang siapa yang saum sunnah 3 hari dalam satu bulan, maka dia sudah memenuhi hak saum. Jadi hitungan angkanya begitu, ya. Dengan merujuk ke firman Allah yang menjelaskan man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Saya lupa itu ayat apa, surah apa ini, tapi saya dibaca ini. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan. Baik-baik itu apa? Satu, memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Syarat tubuhnya terpenuhi. Yang kedua, ketulusan hati. Sebab ada yang baik, tapi hati tidak tulus, tidak menjadi baik. Jadi itu komponennya harus lengkap, baik software maupun hardware. Baik hardware maupun software. Kalau hardware itu memang bisa dirancang, didesain, direkayasa menjadi baik. Tapi software itu soal ini yang harus dibereskan. Ini yang harus dibereskan. Ini soal ya software. Ini yang kedua. Jadi menjaga amalan saum sunnah. Ya. Nah, saum sunnah itu kan macam-macam. Ada yang 13 yaumul bid, ada yang Senin Kamis. Itu amalan Rasulullah. Kenapa saum ini Senin itu kelahiranku? Itu ya. Nah, dan seterusnya. Amal diangkat. Ada juga yang menjaga amalan saum sunnah, saum Daud. Yang sehari buka, sehari puasa. Silakan saja. Ya, untuk menjaga amalan. Tapi kalau kita menjaga amalan yang 3 hari setiap bulan, apa kata pesan ini? Telah memenuhi saum sunnah yang sebenarnya. Tapi no kemudian kami saya rada belang betong kadang kami Daud. Sebentar, ini dulu ini. Lambungnya udah terasa. Izin masih alam dongken aja ya. Baik. Yang ketiga, waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin. Barang siapa yang membaca Quran setiap hari mi'ata ayatin 100 ayat, maka ada hak qiraat, maka dia telah menunaikan hak membacanya. Suratun munjiah apa saja? Satu, yang dianjurkan dibaca pada waktu subuh dan pada asar. Bacaan Quran yang dianjurkan pada subuh pada asar. Satu, awal surah Al-Hadid didikir. Beberapa ayat terakhir surah Al-Hasyr. 7 surat Munjiat. Munjiat itu kemarin sudah dibahas ya. Munjiat yang ini surat buku ini
para ulama menyusun yang disebut dengan surah ujian. Ujian itu artinya tempoh dari aja tempoh hari. Tapi ingat maksudnya. Dan dia lupa membaca tabarok dulu. Dalam mimpinya surah itu datang. Bimbingnya ketika ditanya, kamu siapa? Aku yang biasa kau baca. Aku yang terbiasa kau amalkan sebelum tidur. Karena malam ini kau kelelahan, biar aku yang membacakannya. Seperti itu luar biasa itu. Jadi kalau Nabi menyebutnya dalam istilah lain begini, mudah-mudahan tidak berlebihan. Ketika di Masjid Kuba ini, jamaah Masjid Kuba ini menyampaikan opsi kepada Rasul, karena imam tetapnya di sana setiap sholat pasti membaca Quran surah Al-Ikhlas, dan setelah surat lain pakai Al-Ikhlas, dan surah yang berikutnya surah lain pakai Al-Ikhlas, selalu pakai Al-Ikhlas. Kalau bisa diganti ya Rasulullah, kata wae. Rasul datang memenuhi undangan jamaah di Masjid Kuba, masjid pertama yang dibuka Rasul. Anak panggil orangnya, ketika dipanggil ditanya, apa yang menjadi alasan kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas kalau sholat? Maghrib, isya, subuh. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sangat cinta terhadap ayat surah ini. Apa kata Rasul? Kalau maukah kalian tunjukkan orang yang dirindukan surga? Tentu ya Rasulullah. Ini orang karena dia mencintai surah tersebut karena cinta. Dia mengamalkan surah itu karena cinta, kecintaan. Maka ketika kita mengamalkan ayat-ayat yang kita cintai, kita bertabaruk saja. Meneladani itu, kita pun akan diberikan syafaat oleh Allah karena kecintaan terhadap Allah. Ya. Kuhuri. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan apa namanya? Diberikan kemampuan, Pak, diberikan kemampuan dan selalu diingatkan bisa mengamalkan setiap hari untuk membaca Al-Quran sedikitnya 100 ayat. Dibagi 5 waktu 20 ayat. 20 ayat teh kurang lebih itu rata-rata 2 halaman lah ya. Ya. Dan itu kurang dari 5 menit sebetulnya. 2 halaman itu kurang dari 5 menit. Upami satu sus paling cepat seberapa jam, Pak? Kalau murotal 30 menit. Satu juz. Nah, Kalau murotal murotal. Kalau tertib anca 45 menit. 45 menit. Bagi yang sudah lancar, terbiasa. Kan pakai elek sekek. Ya, kata-kata segitu. Si goreng yang ngiringan dia, orang tilawah seraya persis memenuhi headset 2 hari kita ambil. Kemudian atas gitu. Jadi kalau murotal itu 30 menit. 30 menit satu. 30 menit. Jadi 30 juz mau 30 menit, ini 30 kali 15 jam. 3 Kata-kata 20 jam. 20 Kata-kata jam. 20 jam. Karena satu hari satu malam. karena kan dipakai sholat dulu. Jadi kalau pada subuh nih tadi jam 5 kita baca Quran 12 jam aja. Apa? 15 jam aja. Itu rata-rata pada isya. Utamina mah sarang hartos mah ada lamban. Nah, Ya terang jamaah tuh. jadi tahun 80-an saya nggak tahu pasti ini dari mana, tapi datang ke pesantren kami
tim, ada 4 orang, atau 5 orang yang teknik mengkhatamkan Quran itu 12 jam dan sampai 12 jam? 12 jam. Wah, cipta ngebut nanya. 12 jam. Tentu durasinya dipotong sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Maka totalnya itu adalah 12 jam. Ya. Tapi kan dia tafsir. Jadi ketika 1 jam ini 1 jam 2, mungkin 2 bagi mereka 1 jam itu lebih dari 2 juz karena terbiasa lancar istirahat, makan, yang lain gitu saja. Jadi itu memang habis maghrib itu menjelang habis isya mereka khatam Quran, kami ikut sama-sama khatam Qurannya. Nah, dari subuh sampai isyanya mereka berlima bersama kami. Kami para santri yang tidak yang sekolah pagi mengikuti sore hari, kami yang sekolah pagi, bukan sekolah sore, mengikuti dari pagi sampai duhur. Jadi setelah berjamaah, lanjutkan lagi. Teknik menghafal, saya kenal. Itu ada makan lebih lambat. Ada triknya. Para hafid punya teknik tersendiri. Itu punya teknik sendiri. Tadi ulang-ulang. Tapi kalau menggunakan metodologi belajar yang umum, belajar yang efektif adalah pembiasaan. Kenapa kita hafal? Orang dibaca. Kenapa surat-surat pendek sering kita hafal? Karena sering dipakai. Jadi belajar yang paling efektif adalah pembiasaan. Kan tema harus disampaikan, masih ingat? Hasil risetnya, kenapa orang kita ini sering lupa? Penyebab lupa masih ingat? Ada 4. 1, karena faktor usia. 2, karena faktor kesibukan. Ya, kesibukan. 3, karena faktor dosa. Oh, dari dosa itu. Iya, karena ilmu itu cahaya, dosa itu kedolek kegelapan. Jadi Banyak dedaknya. Iya. Keras. Jadi faktor usia, faktor kesibukan, faktor dosa, dan yang keempatnya karena faktor banyak belajar. Jadi semakin banyak belajar, semakin banyak yang lupa, Pak. Makin banyak tentu makin banyak ya, Pak. Kalau sepuh tanya saya tidak alhamdulillah, saya tidak ada yang lupa tentang ilmu kedokteran karena belum pernah belajar. Jadi kita nempel namanya, kita nempel. Tidak belajar jadi itu apa? Alhamdulillah ada yang lupa. Ada asal tahu ya tuh. Tapi kalau kita banyak belajar, pasti banyak yang lupa. Nah, apa solusinya? Ada 3 tawaran. Pertama, ditawarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menawarkan supaya kita tidak mudah lupa, maka harus dicatat. Harus didokumentasikan, harus dituliskan, sehingga muncul istilah hayatul ilmi birosmi. Hidupnya ilmu karena lengkapnya catatan. Referensinya ada. Jadi lamun poho katung dibuka referensinya. Gitu lah. Maka dalam ilmu hadis dikenal istilah dobit. Dobit itu punya hafalan yang kuat. Itu kalau dobit itu sodri. Ada juga dobitul maktubi. Jadi dia punya referensi yang lengkap. Lupa ambil failnya. Bahkan bisa diwariskan dokumen-dokumen ini. Itu namanya dobit. Jadi kalau tidak lupa dicatatkan. Ya. Yang kedua ditawarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Khalifah Ali supaya kita tidak mudah lupa? Diamalkan.
ternyata guru menuju ngajar apa? Apa? Padahal udah semalam gitu. Itu dia Pak. Nah yang ketiga dari Imam Rafi. Imam Rafi ini salah seorang guru besarnya Imam Syafi'i. Dia ahli keutamaan keistimewaan beliau adalah senang membuat lembaga pendidikan. Betul. Kalau nggak salah Imam Rafi itu salah satu kelebihannya. Beliau mengajarkan bahwa agar kita tidak mudah lupa, hindari kemaksiatan. Hindari kemaksiatan. Jadi terdampak juga nih hasil dosa, jadi ngapalkeun ngeges. Pak Ustadz, tadi kan hak sunnah gitu ya. Kan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah manakala kan ada beberapa yang terlewat di hadis itu, kan selalu kita menjerumuskan bahwa itu bid'ah apa gitu. Gimana itu? Apa? Ya kan kalau tidak ada hadisnya gitu kan selalu kan, karena terlampau banyak hadis ini kan, sedikit yang Rasul itu. Nah itu kan selalu kita mendefinisikannya bid'ah atau apa. Ini yang sangat tekstualis, yang sangat tekstualis, sudut pandangnya sangat normatif. Jadi hal-hal seperti ini seringkali muncul. Kelompok ini menginginkan mimpinya, formasinya itu harus kembali ke zaman Nabi. Gitu. Jadi ada yang mengambil maknanya, nilai-nilainya yang dikembangkan dengan kekinian, nilai-nilai dasar. Ada yang mencoba format itu di copy paste seperti zaman Nabi, sehingga mereka khawatir kalau ini menyalahi, sehingga sesuatu yang tidak berbanding lurus dengan format pikirannya atau pemahamannya, itulah yang disamakan bid'ah dalam paham kelompok. Ya, sehingga sesuatu yang tidak berbanding lurus dengan kerangka pemikirannya dan pemahamannya. Padahal itu soal pemahaman setiap orang bisa berbeda, Pak. Ya, soal pemahaman itu bisa berbeda. Nah, oleh karena itu mereka mencoba membangun formasi pemikiran, konstruksi pemikiran seperti yang dia inginkan, bahwa menurutnya format seperti ini, format ideal seperti dicontohkan, sehingga semuanya harus diformat seperti yang dia pahami. Kalau tidak sama, itulah mereka sebut dengan ya, kadang kita menyebutnya berlebihan kalau menggunakan parameter seperti ini. Ya, ini yang kita mengenal pemahaman bukan sekuler, bukan liberal, bukan, tapi kita berpikir dinamis. Karena para ulama begini, ketika Imam Hanafi dalam ilmu fikih, ada yang progresif, menjelaskan dia menggunakan dasarnya rasio, akal, karena akal ini anugerah Tuhan. Maka dia menjelaskan, apabila hadis sahih ahad bertentangan dengan kias, maka dahulukan kias. Rasio bertentangan dengan akal yang diberikan. Imam Malik, ahli Madinah, dia merumuskan, apabila hadis sahih bertentangan dengan amal ahli Madinah, kebiasaan amaliyah ahli Madinah, maka utamakan amalan ahli Madinah. Dasarnya apa? Karena ahli Madinah yang lebih tahu tentang perilaku Nabi biasa. Istri. Karena hadis datang kepada kita tanpa SRV. Itu narasi datang kepada kita tidak bisa mencegahnya, dan kita tidak mengetahui perjalanannya. Tapi kita terima apa adanya. Hadis ini tinggal mengkoreksi.
Tapi kalau bertentangan dengan amal ahli Madinah, Iya. kata Imam Malik, dahulukan amalan ahli Madinah. Dulukan amalan Ahli Madinah. Karena ahli Madinah adalah orang yang paling banyak bergaul dengan Nabi setiap Setiap saat. hari. sampai ke zaman namanya. Artinya orang warga Madinah itu yang banyak merekam perjalanan kehidupan Nabi setiap saat. Bisa. Makanya disebut dengan tradisional, artinya berbasis tradisi Madinah. Yang ketiga, yang Syafi'i progresif. Kalau ada hadis yang lebih sahih, Lakukan. amalkan. Ah. Makanya dikenal dengan kaum kodim, kaum jadid. Iya. Ada perkembangan, pergerakan progresif. Ternyata kalau di pedesaan nuansa naturalis kampung seperti ini pemahaman fikih, pemahaman. Ketika sampai di metropolis maka akan berubah Iya. sudut pandang. Hmm. Tidak harus sama dengan kebiasaan kita di kampung. Tidak harus progres gitu. Maka Imam Syafi'i dianggap yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan. Ya. Jadi bagaimana Islam harus tampil di perkotaan, Ah. di metropolis. Urban. Yang Urban. memang ini jelaskan. Kalau di kita dua organisasi ini melakukan Konsolidasi. kerjasama dalam dakwah. Muhammadiyah berangkat dari kota menuju desa, NU dari desa menuju kota. Nah, Maksudnya pergantian. begitu. Budaya. Dia memperkenalkan Islam. Hanya kita aja yang seringkali menghadap-hadapkan. Padahal dulu sudah pembagian tugas. Gitu. Di kita itu begitu. Dibentrokan. Nah di zaman Hanafi, Hambali, Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, karena situasi, kondisi, akal sudah merajalela berlebihan di luar batas nalar, maka beliau mengatakan selama masih ada hadis, gunakan hadis meskipun itu dari itu. Karena akal ini kalau liar berbahaya. Masih gunakanlah hadis selama masih ada. Seperti sekarang. Seperti sekarang. Terakhir, waman tasodaqa fil jumu'ati bidirhamin faqad hada. Barang siapa bersedekah setiap hari Jumat sedirham, dia sudah menunaikan hak sedekah yang sebenarnya. Ini tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Tapi lo gini, kalau satu pelintir ulah ya. Bantuan ya, enggak jemaah. Malah ayeuna. Ini darurat ini. Ini kepentingan sudah mendesak. Lapar, orang lapar nggak bisa ajak kompromi. Jangan diajak mikir orang lapar itu. Kenyangkan dulu, kalian diajak mikir. Iya. Enggak ya jemaah, modal mah. Hanya frekuensinya ditingkatkan. Selama ini kita kan kagetan, Pak. Iya. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Iya. Luar biasa. Betul. Terus beres Ramadan, tapi sudah lumayan. Terus begini, keselamatan dari sisi Allah. Satu, surah As-Sajdah. Ya, ada catatannya ya. Saya hitung dulu catatannya. Ya. Surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Fussilat, surah Dukhan, surah Waqiah, surah Al-Hasr, surah Al-Mulk atau Talaq. Ini namanya diistilahkan oleh para ulama, khususnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutnya surah Fussilat. Surah ayat-ayat surah Al-Quran yang memberikan
surah itu surah Sajdah, surah Yasin, surah Fussilat, surah Al-Dukhan, surah Waqi'ah, surah Al-Hasr, surah Al-59, dan Al-Mulku atau Kalam. Tempoh hari kita sampaikan tentang keutamaan itu. Apa? Mulai ketika kita membaca surah Yasin, itu mencegah kehausan pada hari kiamat. Keutamaannya, salah satu keutamaannya. Surah Ad-Dukhan mencegah kesusahan kita pada hari kiamat. Surah Yasin mencegah kita dari kehausan pada hari kiamat. Surah Ad-Dukhan mencegah kita dari kesusahan pada hari kiamat. Waqi'ah mencegah kita dari kefakiran, dari amalkan pada subuh, pada asar. Surah Mulk mencegah kita dari siksa kubur. Kalau tidak salah, Syekh Al-Jaber yang menceritakan pengalaman salah seorang syekh di Madinah. Nanti ditemukan sumbernya. Tapi ini yang maksudnya begini saya baca. Mudah biasa. Jadi seseorang yang terbiasa sebelum tidur itu membaca surah Al-Mulk. Sebelum tidur berdoa. Satu waktu karena kelelahan tertidur. Mungkin ada yang pernah umroh di bulan Ramadan. Iya. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, itu kita ini sampai sering kali kita kehabisan jamaah, Pak. Betul. Karena banyak dari anak-anak kecil itu datang di depan rumah di hotel kita supaya mau buka di rumahnya. Karena sedekah memberikan berbuka kepada yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau kita bisa memberi makan, minum, berbuka 100 orang, maka kita seperti pahala puasa dari 100 orang. Maka mereka senang berbagi makanan. Tapi jangan kebalik, udah untuk puasa, oh itu semeret lo sama masjid gue ini kayak gitu. Aing itu kudu puasa, aing pahala aing sangat jelema lagi. Nah, kalau sampai koclak sih kan itu, koclaknya. Alasan. Kalau kita berpegang pada beribadah lah, seperti kita akan mati besok. Iya. Barangkali mau sedekah juga tanggungan jemaah mesti komplek. Jemaah harus mau. Iya. Dari tadi, kalau dari artinya kalau di hari Jumat frekuensinya ditingkatkan. Frekuensi ya. Saya ngasih tahu Frekuensi ya Pak? frekuensinya. Iya, Frekuensi jumlahnya juga. Frekuensinya ini lebih dilebihkan itu. Kalau yang tadi ada juga yang dijelaskan. Kalau kamu masih bisa berbuat kebaikan, besok mau mati, kau tanamlah korma meskipun kau tidak bisa menikmatinya, tapi itu akan menjadi amal kebaikan di dunia. Kan itu kita tahu kan. Inama amal biniatnya. Jadi ini menjelaskan. Lihat Quran surah Al-Munafiqun. Surah ke-10 ke-63 ayat 10. Ya. Surah ketiga, surah ke-63 ayat 10. Ayat 10. Ya. Coba bagaimana bunyinya itu? Dahsyat itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum Yunfiqu. qabli ayyatiya ya ahada dukumul hautu. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Sampai-sampai
ketika sakaratul maut datang yang diminta kepada Allah ditangguhkan kematiannya sebentar saja. Apa yang ingin dilakukannya? Ingin bersedekah. Itu mental dekat mana? Nonton versi dulu lah. Oh, haji dulu tidak, sholat dulu tidak, saum dulu tidak. Apa yang diminta? Mau bersedekah meskipun ini menunjukkan betapa dahsyatnya sedekah. Iya betul. Tapi kalau niatnya dah terucap, tapi barangnya tercananya kumaha? Niat tarik masihan artos kasih Kalau ada saksi. Tapi artosnya nanya. Kalau ada saksi, nanti ahli waris yang menyerahkan. Kalau ada saksi, ada yang mengetahui, nah dari itu ditunaikan oleh ahli waris. Oh gitu ya. Mente banyak. Kalau tidak ada yang mendengar, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Meskipun belum dirasakan. Kecuali lalu bohong. Iya. Kecuali pencitraan. Iya. Namanya barangnya tadi. Wah, ada mau ingat aja. Mah digetok. Mau ingat aja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini sajalah catatan kita semua ini. Nah, semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua impian kita dan Allah mengistiqomahkan. Amin. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah perjalanan hidup kita, dan Allah berkahi perjalanan kita di tahun 2024 nanti dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.